Perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan Indri Nur Rahmawati, Maira Syafira, Nurhaliza Hadala Putri, Risa Rizky Nur, dan Serliani. Kami di sini akan membahas sebagian materi dalam makalah kami, yaitu mengenai rasio gross profit atau GPM dari PT AKR Corporindo Tbk. Sebelum masuk ke perhitungan GPM, ayo kita cari tahu tentang PT AKR Corporindo Tbk. Apa sih PT AKR Corporindo Tbk itu? PT AKR Corporindo Tbk adalah penyedia jasa logistik dan supply chain terkemuka di Indonesia yang mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar. Perusahaan berdiri pada 28 November 1977 di Surabaya dengan nama PT Aneka Kimia Raya. Dan pada tahun 2004, perseroan mengubah nama menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi bahan kimia, bahan bakar minyak atau BBM, gas, logistik, jasa pengangkutan, penyewaan gudang dan tangki, perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, kontraktor bangunan dan jasa, kecuali jasa hukum, serta menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan atau peragenan dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perseroan mengelompokkan jenis kegiatan usaha utama ke dalam 4 segmen dalam menjalankan usahanya. 1. Perdagangan dan distribusi. Segmen ini mendistribusikan produk BBM dan beragam jenis bahan-bahan kimia dasar. 2. Jasa logistik. Segmen ini menyediakan beragam jasa logistik. 3. Pabrikan. Segmen ini memproduksi bahan perekat kayu berkualitas tinggi untuk industri kayu dan kertas oleh entitas anak. Lalu ada kawasan industri. Segmen ini merupakan segmen kelompok usaha di bawah BKMS, entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung lewat UEPN. Membahas tentang proyek JIPE, pada tahun 2013, Perseroan melakukan kerjasama dengan Pelindo 3 untuk proyek JIPE di Jawa Timur. JIPE atau singkatan dari Java Integrated Industrial and Port Estate merupakan sebuah proyek yang dirancang untuk menjadi salah satu kawasan industri, perumahan, dan pelabuhan laut dalam terintegrasi terbesar di Indonesia. Berlokasi strategis di Gresik, Jawa Timur, JIPE dirancang lengkap dengan pelabuhan laut dalam dana sarana dan prasarana pendukung. Dalam proyek ini, AKR secara tidak langsung memiliki 60% saham perusahaan melalui UEPN, sedangkan Pelindo 3 secara tidak langsung memiliki 40% melalui BCTI. Nah, jadi itu tadi sekilas tentang PT AKR Corporindo. Selanjutnya kita akan menghitung dan juga menganalisis gross profit margin dari PT AKR Corporindo Tbk. Bisa kita lihat terlebih dahulu untuk laporan keuangan dari PT AKR Corporindo Tbk. Adapun definisi gross profit margin, berdasarkan referensi yang kami gunakan dalam buku Analisis Laporan Keuangan karangan Heri, bahwa gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk menilai perbandingan antara laba kotor dengan penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan cara melakukan pembagian antara laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor merupakan hasil pengurangan dari penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari gross profit margin yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Berikut ini kami tampilkan data penjualan dan laba bruto dari PT AKR Corporindo Tbk pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dapat dilihat di sini bahwa penjualan mengalami penurunan sebesar 18%, sedangkan untuk laba bruto mengalami peningkatan sebesar 8%.
Perhitungan gross profit margin pada tahun 2019 yaitu laba bruto sebesar 1.892.121.533.000 dibagi penjualan sebesar 21.729.573.000 dikali 100% sama dengan 8,7%. Sedangkan pada tahun 2020, laba brutonya sebesar 2.047.920.046.000 dibagi penjualan sebesar 17.729.928.111.000 dikali 100% sama dengan 11,6%. Maka dapat dilihat bahwa gross profit margin mengalami peningkatan sebesar 2,8%. Berikut akan kami jelaskan analisis gross profit margin PT AKR Corporindo Tbk di tahun 2020. Pada tahun 2020, gross profit margin perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 2,8% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan. Pada tahun 2020, penjualan dan pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebesar 18%. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga bahan bakar minyak dan kimia dasar dunia sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan harga bahan bakar minyak, tetapi volume penjualan BBM secara keseluruhan melaporkan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan 51% pelanggan BBM berasal dari industri pertambangan dan permintaan dari sektor tersebut memiliki siklus tersendiri pada setiap kuartalnya. Pada penjualan kimia dasar, sejumlah pelanggan melakukan pengurangan pada produksinya maupun menunda ekspansi sebagai akibat dari adanya pandemi, sehingga terjadi penurunan pada volume dan harga jual kimia dasar. Perbandingan beban pokok penjualan dengan penjualan dan pendapatan perusahaan pada tahun 2019 sebesar 91,2% dan tahun 2020 sebesar 88,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya efisiensi penghematan. Efisiensi ini disebabkan karena perusahaan menerapkan mekanisme pass-through pada harga minyak. Mekanisme pass-through artinya harga BBM yang dibeli oleh perusahaan akan diteruskan kepada pelanggan dengan mengacu pada Man of Plant Singapore atau MOPS ditambah alfa yaitu biaya logistik plus margin. Sehingga harga BBM yang disalurkan ke pelanggan tetap mengikuti laju harga minyak dunia. Harga minyak yang lebih rendah umumnya akan memberikan dampak yang lebih positif kepada perusahaan, karena akan meningkatkan profitabilitas pelanggan, mengurangi gap dengan produk bersubsidi, dan mengurangi modal kerja. Peningkatan laba bruto perusahaan pada tahun 2020 sebesar 8%, disebabkan oleh proporsi penurunan beban pokok penjualan dan pendapatan yang lebih besar daripada penurunan penjualan dan pendapatan. Selain itu, peningkatan ini tidak lepas dari perusahaan yang memiliki infrastruktur supply chain yang lengkap dari tangki penyimpanan, pergudangan, kapal tanker, dan truk yang sudah termonitor status dan pergerakannya melalui sistem informasi perusahaan. Sehingga semua pergerakan barang termasuk persediaan di masing-masing terminal dapat dimonitor secara real-time. Perpaduan antara infrastruktur dan kekuatan supply chain serta logistik yang dimiliki membuat perusahaan konsisten dalam mencatatkan pertumbuhan laba bruto. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada tahun 2020, perusahaan mencatatkan pertumbuhan gross profit margin sebesar 2,8% dari tahun sebelumnya. Walaupun penjualan dan pendapatan perusahaan mengalami penurunan, perusahaan tetap mampu meningkatkan margin laba kotor atau gross profit margin. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan beban pokok penjualan dan pendapatan perusahaan. Artinya, perusahaan mampu melakukan efisiensi terhadap beban. Efisiensi ini disebabkan oleh metode penjualan BBM yang digunakan
juga kekuatan infrastruktur, supply chain, serta logistik yang dimiliki oleh perusahaan. Adanya pertumbuhan pada GPM ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bruto yang besar dari penjualan dan pendapatan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton.